Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam Revive Your Soul. Dan hari ini saya rindu membagi berkat dari kebenaran bagi saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 saya akan bacakan. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Saudara, dari bacaan ini saya angkat tema kalahkan kebencian dengan pengampunan. Bagian yang pertama hari ini saya akan bahas. Hidup adalah sebuah pilihan. Saat kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita bisa saja membenci orang lain atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, jika kita mengikuti dalam perjanjian lama, maka dijelaskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, berarti balaslah kejahatan dengan kejahatan. Namun tidak demikian dengan perjanjian baru, mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Allah mau supaya engkau tidak tinggal dalam kejahatan. Orang yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Bahkan lebih dijelaskan lagi, jika ada orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu, dan janganlah membalas. Rasanya zaman hari ini tidak mungkin. Bahkan orang begitu mudah tersulut dengan emosi, dengan amarah, sehingga kalau orang berbuat salah langsung dibalas dengan kejahatan, bahkan lebih lagi berbuat kejam yang sangat luar biasa. Lalu saya tanya kepada saudara, apakah saudara mengasihi Allah? Kalau saudara mengasihi Allah, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Alkitab jelas berkata, jika kamu berkata mengasihi Allah, tetapi membenci saudaramu, maka kamu adalah pendusta. Dan inilah yang terjadi fakta dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebagai orang percaya, kita hanya mampu melihat selumbar di mata orang, sedangkan balok di mata kita tidak kita lihat. Artinya, kita hanya melihat kesalahan orang yang kecil dan dibesar-besarkan, sementara kesalahan kita yang besar dibuat seolah-olah tidak ada persoalan. Inilah dunia yang sementara kita hadapi, inilah realita yang sesungguhnya. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara, Alkitab mengajar bahwa sesungguhnya kita belajar untuk mengampuni orang. Bahkan Yesus mengajar dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau. Oleh karena itulah, untuk mengalahkan kebencian yang tanpa kita sadar, jika terus menerus membenci, maka akan tumbuh akar pahit. Dan dari situlah muncul segala penyakit. Maka kita harus memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Oleh karena itulah, kalahkanlah kebencian dengan pengampunan. Kalau engkau hidup hari-hari ini dengan kebencian, kalau engkau hidup dengan akar pahit, kalau engkau hidup dengan amarah, kalau engkau hidup dengan segala sesuatu yang membuat engkau sakit hari ini, saya mau katakan, biarlah engkau mengalahkan itu dengan pengampunan. Lalu kita akan masuk dalam tahap-tahap pengampunan. Bagaimana sih mengampuni, saudara? Pertama-tama, kita harus memulihkan sikap mengasihi. Memulihkan sikap mengasihi. Mengasihi orang lain berarti menganggap orang itu berarti dan berharga seutuhnya, tanpa melihat kesalahannya. Ini adalah syarat menuju pengampunan. Syarat pengampunan itu adalah kita harus memiliki sikap mengasihi. Tidak ada yang lain. Mengampuni tidak akan dimulai sebelum kasih diulurkan kembali kepada orang yang bersalah. Hanya mengulurkan kasih orang yang bersalah, maka kita bisa mengampuni, saudara. Sederhana, tetapi bagi banyak orang berkata ini berat. Kalau kita bisa memulihkan sikap untuk mengasihi, dan itulah yang Allah mau. Yang kedua, melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Kalau mencerita panjang lebar, mungkin saudara bisa cerita panjang. Banyak sekali persoalan, banyak sekali sakit hati yang engkau temukan. Dalam persahabatanmu, dalam pertemananmu, dalam pergaulanmu, mungkin engkau banyak menemukan orang-orang yang menyakiti engkau.
Tapi Tuhan berkata, lepaskan masa lalu yang menyakitkan, karena itu hanya membuat engkau semakin hari terpuruk kehidupanmu, semakin jatuh lebih dalam lagi, dan engkau tidak bisa berkata bahwa begitu sulitnya saya bisa mengampuni. Kenapa? Terlalu sakit hati ini, terlalu tersakiti. Saudara menerima orang lain berarti menghadapi dia sekarang sebagaimana adanya. Saudara menerima orang lain berarti saudara menerima sekarang apapun yang terjadi. Mempertahankan masa lalu yang terjadi seakan-akan itu dapat dikembalikan, dan tidak akan pernah kembali kecuali cuma satu, engkau lepaskan masa lalu. Sebab ketika engkau mengingat masa lalu, itu akan membawa engkau semakin hari terpuruk, dan engkau berkata, hatiku sulit untuk melepaskan pengampunan itu. Dan kalau engkau bisa berkata hatiku sulit, maka tidak bisa terjadi apa-apa, tidak ada pemulihan dalam kehidupan. Oleh karena itu mari lepaskan masa yang lalu. Biarlah kita berkata, aku mau bertindak, aku mau berjalan di masa yang akan datang. Hari esok bukan lagi tinggal dalam kebencian, tapi aku mau berjalan dalam pemulihan, dalam pengampunan yang luar biasa. Dan yang terakhir, membangun kembali hubungan. Ini merupakan pekerjaan yang sesungguhnya dari pengampunan. Bangun kembali hubungan itu. Hubungan yang pernah kita rasakan nikmati bersama dengan orang lain. Bangun kembali. Lupakan apa yang pernah membuat kita tersakiti, tapi kita melihat hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Hari-hari berikutnya lebih baik daripada hari esok. Dan selanjutnya kita akan menikmati bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Meninjau kembali kepedihan hati akibat pelanggaran orang lain terhadap diri kita memanglah tidak mudah, tapi inilah cara pemulihan. Bagaimana Allah memberikan dalam Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4. Saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika dia menyesal, ampunilah dia. Tidak ada pilihan bagi orang percaya selain kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak mengingat-ingat kesalahan pelanggaran, karena Tuhan pun tidak pernah mengingat kesalahan kita. Sejauh dari timur, dari barat, Ia mengampuni engkau, Dia melepaskan kita. Dia bawa kita pada pengampunan, dan Allah mau supaya engkau hidup pun dalam pengampunan. Bukan dalam kebencian, bukan dalam iri hati, bukan dalam amarah, bukan dalam akar pahit, tapi hiduplah dalam pengampunan. Karena itulah yang bisa memulihkan, melepaskan engkau dari akar pahit yang menggerogoti kehidupanmu, yang membuat engkau tidak bebas dan berleluasa untuk menikmati kehidupan ini. Semakin tercekam, semakin mencekam, dan semakin hidupmu di bawah bayang-bayang kebencian itu. Jadi hari ini lepaskan pengampunan, dan biarlah engkau hidup dalam damai sejahtera Allah. Firman Tuhan biarlah kiranya memberkati saudara hari ini. Dan saya rindu supaya hari ini mulai ambil keputusan untuk engkau berkata, aku mau hidup dalam pengampunan. Aku tidak mau hidup dalam kebencian. Kan itu bisa memerdekakan engkau. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.